Alhamdulillahilladzi ahyana wa nusyur wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Hadirin sedang berjamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur senantiasa membuncah dan kita sebagai orang yang beriman. Rangkaian ibadah qiyam malam kita lakukan. Jadi malam kita melaksanakan sholat tarawih jamaah. Sampai kemudian kita menyelesaikan dengan sholat witir dan kita tidak meninggalkan imam. Bagi orang mukmin yang paham ini, maka ketika dia melaksanakan sholat tarawih sampai dengan selesai mengikuti imam sampai dengan witir, maka Nabi menyampaikan bahwa orang tersebut ibaratnya adalah sholat sepanjang malam. Sholat sepanjang malam. Di sini ada bab yang pernah sholat sepanjang malam. Bahwa sholat sepanjang malam. Bangun mulai jam 2 malam, kemudian sampai setengah 5 sholat. Mungkin jarang ya kita yang mana seperti itu. Tapi kemudian rasa syukur itu kita hadirkan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan yang terus berlimpah. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada kebaikan-kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan-kebaikan berikutnya yang kemudian ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam berdiri dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tidur malam. Dalam kondisi tidur malam. Dan setiap manusia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali dalam kehidupan ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Zumar itu menyampaikan seperti ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya Allah itu memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan memegang nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang-orang yang telah dia tetapkan kematiannya, lalu dia lepaskan nyawa yang lain sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir. Jadi setiap hari kita itu sudah latihan mati. Maka kemudian ada satu doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga diajarkan selain doa tidur yang mungkin biasa kita sebutkan. Doa tidur yang biasa kita sebutkan apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan dengan nada yang serupa. Tapi ada satu riwayat yang kemudian riwayat ini senada dengan apa yang Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 42 ini. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku membaringkan tubuhku. Wa bika arfa'u. Dan dengan namamu aku bangkit. In amsakta nafsi. Jika engkau tahan jiwaku, tidak dikembalikan lagi nyawa kita ini ke dalam tubuh kita, farhamha, maka rahmati dia, sayangi dia. Wa in amsaltaha, tapi jika engkau mengembalikannya ke dalam jiwaku, ke dalam jasad kita ini, fahfazha bima tahfaz bihi ibadat as-salihin, maka peliharalah dia
sebagaimana engkau memelihara jiwa-jiwa dari hamba-hamba yang saleh. Coba ini diberikan. Betapa doa ini sangat kemudian menyentuh jiwa kita dan membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan Ramadan, khususnya dalam bulan Ramadan, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk kemudian bangun malam. Setidaknya kemudian kita sholat 2 rakaat dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas apa yang kemudian Allah karuniakan kepada kita. Dan kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Maka bisa bisa baca sampai jam berapa? Sampai 10. Kurang lebih jam 4 ya. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan agar kita itu kembali kepada-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah satu bulan yang kemudian saatnya kemudian kita diminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadirin yang dimuliakan Allah, bukan pasti ya, khususnya saya pasti itu banyak amal-amal yang tercecer kemudian di luar bulan Ramadan. Tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan amal-amalan kita ini menjadi rapi, menjadi tersusun, menjadi terprogram. Dalam diri orang-orang beriman, ketika Ramadan tiba dia sudah berpikir bahwa saya tidak boleh meninggalkan satu malam pun kecuali saya melakukan salat tarawih ataupun kemudian salat tahajud setiap hari. Itu sudah menjadi program yang ada di alam otaknya dan dalam diri. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan keutamaan dari Allah, dan karena kemudian bulan Ramadan menjadi sebuah bulan yang istimewa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang tadinya tilawah Qur'annya tercecer di luar bulan Ramadan, maka kemudian dia menyusun kembali dan menata kembali di dalam bulan Ramadan. Setidaknya dalam satu bulan itu kemudian dia khatam, atau setidaknya di dalam bulan Ramadan ketika dia tidak lancar dalam membaca Al-Quran, setidaknya setiap hari dia baca itu Al-Quran. Karena dia tahu bahwa namanya bulan Quran, Syahrul Ramadan dan Syahrul Quran. Bulan itu Ramadan itu di dalamnya itu adalah bulan di mana diturunkannya Quran, sehingga kemudian seorang mukmin itu menjadi mulia dengan Al-Quran. Maka dia memprogram dirinya, men-setting dirinya bahwa di dalam bulan Ramadan dia tidak mau ketinggalan untuk tilawah Al-Quran. Nah, itu sering kita sampaikan. Sekarang sudah hari ke-6. Ada yang 13, ada yang 13, ada yang 14. Tergantung versi mana. Versi Muhammadiyah, versi pemerintah, insya Allah terkenal. Tidak usah berselisihkan masalah ini. Yang harus berselisihkan ketika hari itu puasanya sudah 15 hari atau masih 11 hari. Nah, itu harus diperselisihkan itu menggunakan masa mana. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam diri orang-orang beriman itu, di dalam bulan Ramadan ini amal-amal itu sudah tersetting dalam dirinya, sudah terprogram dalam dirinya, dan dia tidak mau melewatkan itu. Bahkan masalah zikir-zikir sekalipun, dalam zikir-zikir sekalipun, ini boleh kata Allah SWT. Saya itu terngiang-ngiang ketika saya tugas ikhtiar itu. Ketika sebelum azan subuh itu Pak Imam itu sudah di luar masjid. Lantas kemudian dia menyenandungkan doanya ini atau zikirnya ini, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Kan? Ya kan? Sekarang saya bertanya, Anda tidak tahu siapa yang pertama kali mengamalkan ini? Ya, tapi ini perlu kasih itu bukan jendela. Ada sesungguhnya yang pertama kali mengamalkan ini adalah Imam Ibnu Taimiyah. Apakah kemudian doa ini diajarkan oleh Rasulullah?
Zikir ini diajarkan oleh Rasulullah? Tidak. Beliau membuatnya sendiri. Kalau orang Jawa bilang pengarang diri. Kenapa? Beliau membacanya selama sebanyak 40 kali, dan setiap hari beliau melafazkan, melazimkan ini untuk dijadikan senandung dia, selain daripada istighfar itu sendiri, sampai dengan masuk waktu pagi. Dan bisa bayangkan ini. Nah, Imam Ibnu Taimiyah juga punya kebiasaan. Apa kebiasaan ini? Setelah salat subuh sampai dengan waktu syuhur, apa yang dia baca? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ini Imam Ibnu Taimiyah. Ini diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab diceritakan oleh Imam murid beliau, Imam Ibnu Jauzi, di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, itu kan maaf kalau tidak Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Jauzi yang menjadi muridnya langsung. Ada yang tahu sih? Itu yang menjadi muridnya langsung, dan dia tulis dalam kitab Madarijus Salikin itu bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu memiliki kebiasaan antara setelah selesai sholat subuh sampai dengan syuhur, maka kemudian dia membaca Al-Fatihah, karena beliau tahu tentang keberkahan surah Al-Fatihah. Kita sudah tahu kan tentang keberkahan surah Al-Fatihah. Keberkahan surah Al-Fatihah ini dan akhir surah Al-Baqarah itu hanya diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diberikan oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis sahih riwayat Muslim, nanti cek dalam hadis sahih riwayat Muslim. Suatu ketika Jibril itu pada saat berada dalam majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dia mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saat ini pintu langit terbuka betul. Dan sebelumnya belum pernah dibuka. Kemudian ada malaikat yang turun dari pintu langit tersebut, yang mana malaikat tersebut belum pernah turun ke bumi. Dan dia memberikan kepada Muhammad dua cahaya, Dzul-Nurain, dua cahaya. Cahaya itu adalah surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah, yang tidak pernah diberikan sebelumnya kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek di sini dalam hadis yang Muslim. Maka kata Jibril, siapa yang kemudian membaca satu huruf daripada surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah ini, maka ketika dia berhajat atau ketika berdoa, maka tidak mungkin tidak dikabulkan, pasti Allah kabulkan. Maka kita bisa melihat amalan-amalan daripada ulama-ulama kita, ketika dia menginginkan keberkahan dalam sesuatu, maka kemudian dimulai dengan Al-Fatihah. Kenapa? Ini hadisnya. Ini hadisnya. Sahih riwayat Muslim, nanti silahkan cek. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua harus menjadi kesyukuran buat kita sebagai orang-orang mukmin yang kemudian diberikan kemudahan dalam melakukan atau merangkai amal-amal yang tercecer di bulan Ramadan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini Bapak Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan semua ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malam di dalam bulan Ramadan, karena ibadah Ramadan itu satu paket antara siang dan malam. Maka hadisnya kan sejajar, cuma beda satu huruf saja. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena keimanan dan kemudian dengan perhitungan yang lalu, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis yang berikutnya adalah man qama, yang satunya man shoma, yang satunya man qama. Cuma beda satu huruf saja. Siapa yang kemudian menegakkan qiyam, ya, malam-malam di dalam bulan Ramadan itu, maka kemudian dengan keimanan dan dengan perhitungan, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu.
Jadi tidak ada ceritanya bagi orang mukmin itu ibadah Ramadan itu hanya puasa saja, lantas kemudian malamnya tidak beribadah. Tidak ada cerita. Justru kemudian ketika malam hari itu dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunggu kedatangan kita. Tunggu taubat kita, menunggu datangnya kita, menunggu munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian orang-orang yang tidak memahami puasa ini dengan baik, yang kemudian ibadah puasa itu adalah satu paket antara siang di dalam siang hari dan kemudian qiyam di malam hari. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahwat. Sedangkan orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak kemudian memahami tentang esensi daripada puasa dan qiyam di dalam bulan Ramadan ini, an-tabi'u mailan 'azima. Ya. Mereka menghendaki kamu itu jauh sejauh-jauhnya daripada amalnya yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yukhaffifu 'ankum. Dan Allah itu sangat tahu sangat menginginkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah. Asli lemah tidak kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Asli. Maka kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali itu menyampaikan, ketika hati kita itu keras, ketika hati kita kemudian susah untuk menuju kepada Allah, ketika kemudian ibadah-ibadah Ramadan itu menjadi beban buat kita, ketika kemudian apa yang kita lakukan ini menjadi sulit dan kemudian tidak merasakan apa-apa yang menjadi makna dari apa yang kita lakukan itu, maka cek kembali periksa hati dan kemudian ketika kita sholat, maka pahami. Kadang-kadang kemudian kita lalai di dalam sholat, tapi kata beliau adalah jangan sampai kemudian kita luput dalam sebuah kalimat, dalam sebuah doa yang disampaikan, yang kita sampaikan sebagai sebuah munajat yang kemudian redaksinya sudah Allah tetapkan. Iya karena aku iya karena kepada ya Allah kami menyembah dan kepada kami minta tolong. Sungguh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kemudian bisa menjadi hamba-hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tekad yang kuat dari kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara tekad yang kuat itu, yang kemudian kita menyadari bahwa kita itu sangat lemah, maka kemudian bermunajatlah kepada Allah dengan kalimat selanjutnya, wa iyyaka nasta'in. Kepada ya Allah kami meminta pertolongan. Tolong kami ya Allah di dalam bulan Ramadan ini agar kemudian kami bisa menuntaskan amalia Ramadan yang sudah menjadi program bagi orang-orang beriman. Maka ini dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi mereka atau bingkai bagi kita. Baik, ini dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan kita ingin mendapatkan keberkahan. Dan di dalam bulan-bulan yang Allah tetapkan itu sebagai bulan haram, itu ada beberapa bulan. Apa bulan haram? Haram. Kemudian apa namanya? Rajab, Ramadan, dan Zulhijjah. Zulhijjah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dan puncaknya di tanggal 10. Kemudian di dalam bulan Rajab juga termasuk bulan haram yang kemudian amal-amalnya dilipat gandakan semua. Ya. Dan khusus di dalam bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang istimewa yang kemudian tidak ada lagi kemudian terjadi di luar daripada bulan Ramadan itu sendiri. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis qudsi, wasawmu li wa ana ajzi. Berpuasalah kalian dan aku yang akan membalas puasa itu. Tidak ada amalan-amalan ibadah lain yang kemudian langsung dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Ramadan. Ini keutamaan dan keistimewaan Ramadan itu sendiri. Maka ini harus menjadi sebuah bahan renungan bagi kita, bahwa di dalam bulan Ramadan ini mestinya menjadi sebuah prime time. Apa ya prime time? Waktu yang sangat spesial, waktu yang sangat khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemudian menyambut kebaikan itu untuk kita lakukan, sesungguhnya ada kebaikan-kebaikan sebelumnya yang sudah kita lakukan. Ada kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Rajab dalam kitab Al-Qaiful Ma'arif itu menyampaikan ini. Jazaa'ul hasanati al-hasanatul ba'da. Jazaa'ul sayyi'ati as-sayyi'atul ba'da. Balasan bagi kebaikan itu adalah kemudahan untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Begitu juga ketika orang melakukan keburukan dan susah dikasih tahu, dikasih tahu tentang keburukan itu, maka akan ada keburukan selanjutnya yang dia lakukan. Ini jadi sebuah aksioma, menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah renungan bahwa ketika kemudian kita melakukan kebaikan, maka pasti akan ada kebaikan lainnya yang akan menyusul. Begitu juga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita kebaikan sebelum bulan Ramadan, maka kemudian ketika ada bulan Ramadan datang, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan agar Ramadan ini menjadi kebaikan selanjutnya buat kita orang-orang beriman itu sendiri. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Maka hadirin dimuliakan Allah. Bukti daripada apa yang disampaikan ini, kalau kita ketahui bersama, coba diperhatikan diri kita. Mungkin yang pernah ke Mekah untuk umrah atau haji, kita tidak bisa melihat orang itu hajinya atau umrahnya itu mabrur pada saat di Mekah dan Madinah, di Haramain ini, dua tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang atmosfer atau hawa atau apa ya, aura yang ada di Makkah dan Madinah itu sangat mudah untuk mengantarkan orang-orang itu menjadi salih. Sangat mudah untuk melaksanakan salat jamaah, sangat mudah untuk berzikir, sangat mudah untuk melakukan salat malam, sangat mudah untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Kenapa? Karena memang atmosfer di sana sangat kuat untuk menyebabkan kita itu mudah melakukan kebaikan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab ini adalah jazaa'ul hasanati al-hasanatul ba'da, bahwa kebaikan yang dilakukan itu akan menyebabkan kebaikan setelahnya. Maka ketika orang itu melaksanakan ibadah umrah, kebaikan yang didapatkan selanjutnya adalah mestinya adalah mudah untuk melakukan kebaikan yang biasa dilakukan di dalam umrah atau haji. Begitu juga orang yang kemudian melakukan ibadah Ramadan, ketika kemudian ibadah Ramadannya itu mabrur, maka kemudian setelah Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit baginya. Maka itu tanda daripada orang tersebut, insya Allah la'allakum menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu sekarang nanti, atau umrah ketika orang ibadah umrah itu umrahnya diterima atau tidak itu nanti. Ketika kemudian umrah itu membekas dan menyebabkan dia menjadi orang yang rajin ke masjid, rajin lagi tilawah Quran, rajin lagi berzikir, rajin lagi melakukan aktivitas kebaikan, maka ini bertanda bahwa umrahnya atau hajinya itu mabrur. Tapi kemudian ketika setelah dia melakukan umrah, setelah dia melakukan haji, dan setelah dia melakukan haji, atmosfer itu tidak terbawa ke sini, dan kemudian dia kembali kepada habitatnya semula, tidak mau lagi ke masjid karena merasa sudah ke masjid, tidak mau lagi kemudian tilawah Quran, tidak mau lagi berzikir, susah untuk melakukan berbagai macam kebaikan, maka kemudian ini menjadi pertanda bahwa hajinya itu tidak mabrur. Sampai ada hadirin yang mulia Allah, ungkapan seperti ini, dan saya dengar sendiri dari seorang pejabat kita pada saat di Mekah itu dan di Madinah, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, tapi rasanya kita susah untuk bertobat. Kenapa? Karena kita yakin ketika kembali nanti, kemudian kita kembali lagi dengan kebiasaan semula. Nah ini akan menjadi aneh. Padahal ketika orang itu melakukan kebaikan di sana, mestinya akan menimbulkan kebaikan yang lebih pada saat selanjutnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena demikian halnya, maka kemudian jazaa'ul sayyi'ati as-sayyi'atu ba'da. Balasan atas keburukan yang biasa dia lakukan sebelumnya akan menjadi keburukan lagi, akan datang peluang keburukan itu akan datang lagi. Nauzubillah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa di dalam bulan Ramadan. Telah masuk kepada kalian itu bulan Ramadan, masuk kepada kita itu bulan Ramadan. Maka jadikanlah perintah Allah ini yang telah diperintahkan juga bagi orang-orang sebelum kita, agar kemudian kita menjadi mampu untuk mencapai derajat takwa sendiri. Nambah ketakwaan. Ini harus menjadi Tuhan yang kuat buat saya dan kita semua. Maka doa-doa yang kita senandungkan, munajat-munajat yang kita senandungkan itu harus juga mengarah ke sana. Kenapa? Ada tidak? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa kita senantiasa menginginkan kebaikan dari semua hasil kebaikan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita tidak mengetahui dan mengerti apakah kemudian di dalam bulan Ramadan yang mendatang kita masih bertemu dengan Ramadan atau tidak. Tidak ada yang bisa membuatnya. Maka ketika kita berpikir kita sudah melakukan seperti ini, maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali di dalam Ramadan ini kita berjuang dalam rangka kemudian memperbaiki amal kita. Dan itu pun masih Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum. La'allakum itu dalam kaidah bahasa Arabnya itu adalah memiliki pengertian adalah bahwa bisa jadi itu seperti yang diharapkan, bisa jadi juga itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, ketika kita memahami ini semua, maka kemudian diri orang-orang mukmin itu berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kebaikan itu menstimulasi orang itu untuk melakukan kebaikan berikutnya, maka kemudian ini menjadi sarana bagi seseorang itu untuk kemudian menjadi atau mengumpulkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu senantiasa cemas apakah kemudian kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah atau kebaikan-kebaikan yang lain dengan hati yang penuh rasa cemas, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya, sementara mereka tahu bahwa amalnya itu belum tentu diterima. Jadi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan itu cemas diterima juga kan amal. Maka kemudian ketika ada orang-orang yang mungkin bertanya di sekitar kita, diterima juga kan amal kita, diterima juga kan amal kita, maka sesungguhnya adalah diri orang tersebut bertanda bahwa amal-amal kebaikan insya Allah diterima. Dan mereka itu betul-betul cemas. Kalau kita lihat ya riwayat sejarah bangsa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sudah dinisbatkan oleh Nabi SAW sebagai ahli surga. Itu masya Allah dinisbatkan sebagai ahli surga. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah dinisbatkan, dikatakan oleh Nabi SAW itu 2 kali bahwa dia sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW suatu ketika bermimpi, dia bermimpi melihat sebuah istana yang begitu megah, yang kemudian terjadi daripada emas dan permata. Istana itu begitu megah sekali, dan kemudian Nabi SAW mengira bahwa itu adalah miliknya. Lantas dia bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah itu miliknya?" Maka kemudian Jibril mengatakan, "Tidak, itu adalah milik seorang laki-laki yang berada di kalanganmu, dia adalah Umar bin Khattab." Tapi kemudian apakah Umar bin Khattab itu menjadi orang-orang yang kemudian tenang? Mestinya kan ketika orang itu sudah dijamin ahli surga oleh Rasul SAW, mestinya dia sudah tenang. Tapi Umar bin Khattab tidak. Kita lihat dalam riwayat itu, siapa kemudian sahabat yang memiliki bekas hitam di pipinya sebagai tanda ada aliran air yang banyak dikarenakan banyak menangis. Itu Umar bin Khattab. Dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Bahkan ketika dia diangkat menjadi khalifah, dia keliling itu ekspansi ke warganya. Sampai dia mengatakan, kalau misalkan ada unta
yang terpeleset jatuh gara-gara lubang di jalan kota Madinah ini, maka aku akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat berkata seperti itu. Ya, kita tidak usah bandingkan dengan sekarang, Pak. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, itu ibaratnya adalah perbandingannya baik sama buat musuh yang paling dalam. Perbandingannya antara langit dan sumur yang paling dalam. Umar bin Khattab itu hari-harinya dipenuhi dengan Masya Allah, malam-malamnya itu dia selalu gelisah apakah amalnya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia banyak menangis sampai kemudian sahabat itu banyak bertanya, kenapa Umar itu tulis sampai seperti itu? Kenapa? Karena dia merasa cemas dengan amal. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat itu ketika kemudian dia diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 10 sahabat, bahkan dalam sebuah buku itu ada 60 sahabat itu yang dikategorikan oleh Nabi SAW sebagai ahli surga. Pada saat Umar bin Khattab itu perang Muawiyah. Muawiyah itu juga adalah orang yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai ahli surga. Umar bin Khattab juga adalah orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Tapi dua-duanya tidak pernah menjadikan antara satu dengan yang lain. Tidak pernah. Dan mereka adalah orang-orang yang kemudian ibarat apa, amalan ibadahnya itu adalah amalan ibadah yang kemudian penuh dengan keutamaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus menjadi contoh bagi kita bahwa kecemasan di dalam kemudian kita melakukan ibadah-ibadah yang menjadi diterima atau tidak menjadi motivasi buat kita, dan kemudian kita terus melakukan kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan. Kita harus yakini karena kebaikan-kebaikan yang kemudian pernah kita lakukan sebelumnya mendatangkan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Maka kemudian ketika kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan berikutnya, maka pertanda insya Allah kemudian mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kemudian ketika kita menyadari bahwa keburukan-keburukan selama 11 bulan kemarin itu banyak kita lakukan, lantas kemudian tidak menyebabkan bulan Ramadan ini menjadi kita berubah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan kemudian melakukan keburukan-keburukan yang lain, maka sesungguhnya hadirin yang Allah bertanda bahwa ibadah Ramadan kita tidak diterima. Semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk menuju kepada Allah. Kuatkan amalan kita. Salat tarawih jangan ditinggalkan. Salat tahajud sebisa mungkin. Minimal bangun malam lagi untuk zikir kepada Allah, untuk istighfar kepada Allah. Kemudian tilawatul Quran jangan ditinggalkan karena dia merupakan satu paket ibadah Ramadan sebagai satu Quran. Kemudian zikir-zikir yang lainnya jangan ditinggalkan pagi dan petang. Lantas kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, ihsan, lakukan. Dan kemudian akhir itu semua dengan kemudian menyiapkan harta-harta kita dengan harta-harta terbaik untuk kemudian melakukan zakat fitrah, zakat mal, dan kemudian empati kepada sesama saudara-saudara kita. Demikian hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, mau ada yang disampaikan, silakan. Dua saja. Dalam diam itu, insya Allah mengerti. Atau bingung tapi insya Allah ya sebentar lagi kita syuruh dan kita bisa berzikir sebentar kemudian kita bisa menjaga syuruh, dan ini merupakan sebuah keutamaan bagi kita semua. Ini Allah, mohon maaf segala kekurangan perjalanan. Sebenarnya saya khawatir kalau sudah kebedaan istiwa itu. Kenapa? Saya punya kebiasaan buruk ketika sudah selesai sahur itu pengen ke belakang sampai hari itu belum ke belakang. Dan ketika saya ke ini maka saya cepat-cepat buru-buru ke sini. Kena dingin selama perjalanan. Begitu kena dingin tidak boleh terasa. Alhamdulillah masa-masa jadi masih sudah ke belakang. Dan saya paling khawatirkan kalau saya jalan-jalan seperti itu. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengucapkan saya di sini. Semoga ini menjadi kebaikan buat saya dan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.